Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julaiha. Nama saya Muhammad Sofyan Firdaus. Nama saya Estri Herlian, saya biasa dipanggil Eci. Saya Novian Restiadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi. Saya mengajar di SDN Nomor 2. Pengalaman mengajar saya sampai hari ini sudah 15 tahun. Saya bertugas di SDN Brawijaya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya bekerja di SDN Cijangkar 2, alhamdulillah sudah 7 tahun mengajar di sini. Kalau paruh waktu itu, ketika waktu itu kan kita berkomunikasi dengan pihak dinas, dengan Pak Sekdis, Pak Kadis, yang alhamdulillah ada pemberitahuan selamat, intinya kenaikannya dari lebih dari 4 kali lipat, yang asalnya 300 menjadi 1.180.000. Rasanya tentu senang, syukur karena yang mengatakan langsungnya itu langsung dari Pak Wali. Karena diawali dengan statement beliau ketika awal audiensi. Ternyata sesuai. Senang itu kenaikannya signifikan. Yang mana perjalanan 1 tahun itu kemarin, yang asalnya kami hanya mendapatkan honor 300.000 beserta serdik, tapi di tahun 2026 ini alhamdulillah Bapak Wali Kota memberikan kembali harapan dan langkah nyata memperhatikan kami sebagai guru, yang mana honor kami alhamdulillah sekarang sudah dikatakan layak. Ketika awal ketemu dengan Pak Wali, beliau menegaskan, gimana di angka berapa maunya? Kita kan ngacung tuh, Bapak pengen 3 juta disamakan dengan yang lain. Sepertinya tidak mampu. Nah, tapi ketika si Bapak bilang, terus berapa? Sepertinya kita mampu di angka 1,2, tapi mudah-mudahan kita bisa di angka 1,5, dan mungkin anggarannya bisanya di 1,2. Itu pun saya mengucapkan terima kasih banyak gitu ya kepada Pak Wali atas perhatiannya yang telah diberikan kepada kami gitu, Bapak. Jadi ini adalah komitmen kebaikan pemerintah Kota Sukabumi melalui kebijakan dari Wali Kota Sukabumi terkait dengan peningkatan kesejahteraan, utamanya adalah peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Proses ini sudah dilakukan di 2025. Pak Wali memberikan janji kepada para P3K paruh waktu guru dan tenaga kependidikan agar meningkat kesejahteraannya. Karena ini jadi janji Bapak Wali Kota, kemudian kami di Dinas Pendidikan bersama TAPD, BKPSDM merumuskan kira-kira berapa besaran pendapatan yang layak dan memungkinkan dari sisi kekuatan APBD. Jadi semua itu berproses hingga kemarin di 2026 janji itu sudah tertunaikan. Kaitan dengan besaran itu ada 2 sumber. Yang pertama adalah sumber dari TPG, tunjangan profesi guru yang dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian juga ada sumber yang dibayarkan melalui APBD. Ini adalah insentif pendamping agar TPG tersebut cair. Jadi dari 2 sumber tersebut ditotalkan terakumulasi senilai 3,1 juta. 2 juta TPG dari pusat, kemudian 1,1 juta merupakan insentif dari APBD Kota Sukabumi itu sendiri, dengan perbandingan tadi sampaikan hampir 4 kali lipat, yang tadinya 300 menjadi 1.100.000. Walaupun itu belum total, karena selain 1.100.000 tersebut ada juga pembiayaan BPJS Kesehatan dan ketenaga kerjaan yang ditanggung oleh APBD Kota Sukabumi. Bagi kami itu sangat luar biasa gitu ya, angka yang luar biasa. Meskipun kota kecil, tapi kepala daerah mampu menganggarkan sampai 1.180.000 itu. Ya, tentu saja dampaknya terutama ya kalau bukan hanya segi ekonomis yang meningkat, kemudian keluarga juga menjadi lebih bersemangat lagi gitu. Yang paling penting adalah motivasi dalam mengajar, mendidik. Kemudian motivasi itu yang dibutuhkan, karena ketika guru itu memiliki beban, apalagi bebannya beban ekonomis, ini akan berimbas nantinya ketika mengajar tentunya.
kenaikan ini bukan hanya sekedar nominal angka, tapi tadi motivasi, dedikasi gurunya jadi tambah semangat lagi dalam berproses dalam pendidikan. Lebih konsen ke anak, tidak memikirkan hal yang lain. Jadi kita benar-benar fokus mengajar, mencetak generasi generasi anak-anak menjadi anak-anak yang cerdas gitu. Apalagi saya berada di kelas 1 mengajar kelas 1 SD gitu, yang mana satu kelas itu kan banyak, insya Allah itu akan menjadi motivasi yang lebih mengajarnya kita lebih bersungguh-sungguh, lebih betul-betul mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Lebih semangat lagi, karena apa yang asalnya kan kalau 300, ya Allah belum beras, belum ini, belum ongkos gitu kan ya, sehari-hari aja berapa. Tapi ketika kita mendapat perhatian yang begitu luar biasa, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal seperti itu kadang bisa mempengaruhi kami ketika belajar gitu. Ini penyesuaian kata-kata dari Pak Wali ini sama-sama berjuang, bekerja, mendedikasikan untuk pemerintahan Kota Sukabumi khususnya. Dan kemudian kami pun sebagai guru yang memiliki Serdik, ini suatu penghargaan profesionalisme untuk guru. Karena penting, profesionalisme guru ini kalau ditunjang dengan penyesuaian yang tadi hak dasar tadi, itu akan signifikan nanti dalam kinerjanya tentunya. Kan dituntut kalau guru profesional itu inovasi dalam pembelajaran, itu kami juga selalu melakukan itu, kemudian mengadaptasi teknologi yang nantinya ada seperti sekarang, selalu beradaptasi dengan artificial intelligence. Itu kan hanya sekedar keilmuan, tapi yang paling penting adalah pembentukan karakter di sekolah, itu yang menjadi paling penting. Rencana berinovasi mungkin kita akan menggunakan teknologi ya sekarang, tapi kan Pak Wali berpesan kita sebagai guru itu tidak bisa digantikan, karena kan secara karakter, penanaman moral itu kan betul basically hanya seorang guru, tidak bisa digantikan dengan figur apapun. Tapi dalam pembelajaran beliau menitipkan juga kita sekarang memiliki kecanggihan dalam AI ya. Insya Allah itu akan kita pergunakan dengan maksimal, kita akan terus belajar, karena sebagai guru harus memiliki kesadaran ya, tidak bisa tertinggal oleh teknologi sekalipun, kita harus tetap kompeten dan terus belajar. Lebih ke semangat lagi dalam mendidik anak-anak, memberikan ilmu yang lebih baik lagi, yang terutama kayak disiplinnya itu gitu, jadi mencetak generasi emas lah. Pesannya mungkin kita sama-sama bekerja untuk Kota Sukabumi, memajukan Kota Sukabumi, intinya bekerja dengan jujur. Kemudian harapannya ketika pemimpin dan pendidik itu sinergi, bukan jadinya Kota Sukabumi memiliki harapan, tapi keniscayaan nanti Kota Sukabumi itu akan maju dan berkembang, itu saja. Bapak melihat kami, Bapak betul-betul memperjuangkan kami gitu. Insya Allah saya sebagai salah satu guru di Kota Sukabumi ini sangat mensupport apapun yang akan Bapak berikan kebijakan ke depannya gitu. Semoga Bapak sehat selalu beserta jajaran, dan insya Allah saya akan selalu mendoakan semoga dalam hal apapun Bapak diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih banyak, terutama kepada Pak Wali dan jajarannya, tidak lupa juga kepada PGRI, Pak Kadis, Pak Sekdis, dan juga BKPSDM yang sudah mengusahakan di nominal angka ini, dan insentif lain seperti kesehatan dan JKK juga ternyata kami diperhatikan sebegitunya. Harapan kami ke depannya mungkin kepada Pak Wali ya, kami itu dikontrak sampai September. Harapan ke depannya tidak ada pemutusan kerja. Harapan kami yang paling sangat kami inginkan itu diangkatnya semua menjadi P3K full waktu. Harapan terakhir mungkin Bapak tetap menitipkan harapan semoga Kota Sukabumi semakin lebih baik dari sisi manapun, dari lapisan apapun gitu. Terutama kami sebagai guru, mudah-mudahan harapan kami tahun ini dan tahun selanjutnya kita bisa menjadi full waktu. Harapan besar saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentunya seluruh pelaku, seluruh
pelaksana SDM di dunia pendidikan semakin meningkat kesejahteraannya. Tidak hanya guru dan tenaga kependidikan yang statusnya PNS, P3K, P3K paruh waktu, non-ASN pun sama, pun juga di sana ada kepala sekolah dan pengawas yang harapannya juga meningkat kesejahteraannya. Tentunya dengan peningkatan kesejahteraan ini diharapkan terjadi peningkatan kinerja juga. Artinya para guru, tenaga pendidik diharapkan dapat meningkatkan kinerja agar menghasilkan peserta didik atau murid yang semakin berkualitas ke depan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.